pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu kelas dewasa pria wanita senior Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta 10 Januari 2021. Saya terus berdoa dan berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat senantiasa dan menikmati segala kebaikan Tuhan dan damai sejahtera Kristus dalam hidup kita. Mari kita akan belajar Alkitab kembali tentang pembaptisan sebagai lambang karya penyelamatan dari 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 22. Mari mempersiapkan Alkitab kita dan kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan ini. Sekali lagi dari 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari kita membaca bersama-sama ayat-ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasan, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Mari kita akan mohon penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan selama kita belajar tentang baptisan sebagai lambang karya penyelamatan dari 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 22. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih karena kami boleh datang kembali kepadamu untuk belajar dari firman Tuhan, Yesus yang sudah mati bagi kami, dan di dalam baptisan itu ada lambang karya penyelamatan Kristus yang juga membawa kami memiliki hati nurani yang baik di hadapan Allah. Kami siap belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita akan memahami arti lambang terlebih dahulu. Lambang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu punya 2 arti. Yang pertama, sesuatu seperti tanda. Lalu yang kedua, lambang itu berarti tanda pengenal yang tetap. Nah, saya membayangkan begini. Ketika kita sedang berada dalam perjalanan, perut kita seringkali kadang lapar ya. Sering lapar gitu. Lalu di dalam perjalanan itu kita melihat di pinggir jalan ada lambang huruf M. Nah, kita tahu itu ya untuk apa. Huruf itu memberitahu bahwa disitulah tempat makan dan kita bisa makan di situ. Itu lambangnya M. Nah, orang-orang Kristen abad mula-mula di saat masa penganiayaan, mereka nggak bisa menyebut diri mereka Kristen. Lalu mereka nggak bisa berkumpul sebagai komunitas orang-orang Kristen dengan terus terang. Jadi mereka harus menggunakan lambang, menandakan mereka sesama orang Kristen, atau mereka punya komunitas untuk berkumpul bersama di satu tempat. Dan biasanya orang-orang Kristen abad mula-mula di masa penganiayaan itu membuat gambar ikan. Ya. Nah, ikan itu dalam bahasa Yunani berasal dari kata iktus. Nah, setiap orang Kristen ketika melihat lambang ikan, baik mungkin di tembok, ya mereka menggambar-gambar ikan itu, berarti di situ ada orang Kristen, ada komunitas gereja. Nah, kata ikan atau iktus dalam bahasa Yunani itu bagi orang Kristen juga memiliki singkatan rupanya. Yesus Kristos Theou Uios Soter.
yang artinya Yesus Kristus Putra Allah, Sang Penyelamat, dari kata iktus tersebut. Kekristenan kemudian menggunakan salib sebagai lambang. Sejak kapan? Sejak abad yang kedua. Rupanya orang-orang Kristen sudah mulai mempopulerkan salib sebagai lambang mereka. Jadi tidak pernah ada rasa malu orang Kristen memakai salib. Biarpun orang lain menghina salib itu seperti apapun juga, mereka tidak tahu justru di salib itulah dosa mereka tertebus. Kalau mereka menghina salib, mereka menghina dirinya sendiri yang berdosa itu. Nah, sejak abad kedua orang-orang Kristen memakai lambang salib. Sampai sekarang, ya hampir di setiap rata-rata gereja selalu menggunakan lambang salib untuk menandakan bahwa mereka gereja Kristus, gereja milik Tuhan. Dan banyak juga orang Kristen yang berulang kali menggerakkan tangan membuat tanda salib, ya, dari wajah mereka ke dada mereka, lalu kedua belah bahu tangan mereka. Berulang kali mereka menggerakkan tangan itu. Bahkan kadang-kadang kita melihat ya pemain-pemain sepak bola ketika mereka mau masuk lapangan, mereka membuat tanda salib di tubuh mereka, atau ketika mereka berhasil menceploskan gol ke gawang lawan, mereka melakukan hal itu. Jadi salib, ya, salib menjadi lambang bagi orang Kristen. Ada banyak lambang-lambang lain di sekitar diri kita. Baik, saya ingin memberikan kebenaran yang pertama dari baptisan sebagai lambang karya penyelamatan. Kalau kita melihat dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 21, di situ diberitahu bahwa baptisan adalah lambang atau kiasan dan keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Kita perlu berhati-hati ketika membaca 1 Petrus pasal 3 ayat 21, karena ada banyak orang salah melihat ayat ini dan mengartikan bahwa baptisan itu menyelamatkan bagi orang Kristen. Tidak, firman Tuhan tidak berkata demikian. Coba mari kita melihat apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, ayat ini harus dilihat bukan keselamatan itu dalam baptisan, karena ada di atas ayat-ayat yang menceritakan tentang Yesus Kristus itulah Tuhan yang menyelamatkan. Nah, ayat 21 ini ingin menjelaskan bahwa baptisan itu kiasan yang bukan membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi seperti ya pemandian air yang membersihkan kenajisan diri, sesungguhnya baptisan itu kiasan bagi orang percaya melihat untuk dimurnikannya hati nurani kita menjadi baik di hadapan Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, jadi tegas sekali firman Tuhan ini mengatakan bahwa baptisan tidak menyelamatkan. Kiasan, lambang, tapi harus dilakukan karena dibaptis itu merupakan perintah Yesus. Jadi kalau ada di antara kita, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, namun belum dibaptiskan, saat ini kita perlu mengambil keputusan untuk dibaptiskan dalam air, ya, dalam nama Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Jadi itu perlu dilakukan karena merupakan perintah Kristus. Nah, kita melihat 1 Petrus 3 ayat 15 tertulis, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Cermati perkataan kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi kita diberitahu
bahwa Kristus itu adalah Tuhan, dan itulah pengharapan keselamatan kita, pengharapan yang ada padamu. Jadi jelas sekali ya, ada perbedaan di ayat-ayat ini. Baptisan itu adalah lambang yang menyatakan bahwa kita bisa dimurnikan dari kenajisan hati nurani supaya menjadi baik di hadapan Allah, dan diberitahu bahwa pengharapan kita, keselamatan kita itu adalah ketika kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Nah, dalam pembaptisan itu ada lambang kematian Yesus saat orang dibaringkan sebelum dimasukkan ke dalam air. Nah, kematian Yesus itulah yang menggantikan kematian kita sebagai orang berdosa. Dan ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, Tuhan kita, maka kita memperoleh keselamatan. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mari kita berdiskusi bersama-sama dari pembacaan Alkitab yang sudah kita baca dan jelaskan tadi. 1 Petrus pasal 3 ayat 21 dan juga termasuk ayat yang ke-15 ya. Yang pertama, apakah baptisan itu menyelamatkan? Gimana? Tidak ya. Baptisan itu tidak menyelamatkan. Bahkan usaha kita sendiri tidak akan menyelamatkan kita. Nah, yang menyelamatkan apa? Iman kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi itu alasannya ya. Apakah baptisan menyelamatkan? Tidak menyelamatkan. Alasan kita adalah iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang menyelamatkan kita. Yang kedua, mengapakah kita perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan dibaptiskan? Karena memang untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia menjadi Tuhan atas kita, Dia menjadi penyelamat atas kita. Dan mengapa kita harus dibaptiskan? Karena dibaptiskan itu ada lambang tentang karya penyelamatan Kristus, kematiannya, penguburannya, kebangkitannya yang nyata dalam pembaptisan itu. Dan kemudian kita diberitahu bahwa kita akan disertai oleh Kristus dalam menjalani hidup kita hari lepas hari. Dan itu sebabnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita perlu dibaptiskan karena ada lambang karya penyelamatan Kristus. Yang kedua, saya melihat kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa pembaptisan sebuah permohonan pembersihan hati nurani yang baik kepada Allah. Lihat 1 Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi diberitahu bahwa di ayat yang ke-18 1 Petrus pasal 3, Tuhan Yesus itu sudah mengalami kematian dan membawa kita kepada Allah. Lihat 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi jelas sekali bahwa karena dosa kita, Yesus mengalami kematian. Dan Dia mampu membawa kita untuk menghadap kepada Allah. Karena kita sudah ditebus oleh Kristus, dosa-dosa kita sudah diampuni. Dan kita memperoleh keselamatan dalam Kristus itu yang sudah mati menggantikan kita akibat dosa. Nah, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Yesus itu yang kemudian mampu membawa kita kembali kepada Allah. Yesus yang sudah bangkit itu juga menemani kita dalam menjalani hidup hari lepas hari sebagai orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan mengatakan bahwa baptisan air itu kiasan dan juga sekaligus permohonan kepada Allah supaya kita dibersihkan hati nuraninya sehingga menjadi baik kepada Allah ya, oleh kebangkitan Yesus Kristus.
Kuasa kematian yang membuat hati nurani kita kotor itu sudah dikalahkan oleh Kristus melalui kebangkitannya, dan oleh sebab itu kita mohon kepada Allah supaya hati nurani kita dibersihkan. Nah, baptisan itu melambangkan kiasan tersebut. Baptisan air seperti air membersihkan, itu juga baptisan itu mengingatkan kita bahwa hati nurani kita sudah dibersihkan, yang tadinya kotor dan berdosa dibersihkan, sehingga kita menjadi baik, ya, karena Yesus yang sudah melakukannya. Seperti halnya Yesus bangkit dari kematian, maka orang berdosa diselamatkan Kristus dan dapat bangkit untuk hidup dalam hati nurani yang baik. Baik. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, firman Tuhan indah sekali berbicara kepada kita, ya. Baptisan air itu kiasan supaya hati nurani kita menjadi baik di hadapan Allah. Nah, Kristus dengan keselamatan yang diberikan kepada kita dan kebajikan batiniahnya yang dikiaskan oleh baptisan lahiriah memelihara kita untuk dimandikan sehingga kita menjadi bersih hati nuraninya dan dapat berseru kepada Allah, ya. Hati nurani yang disucikan menjadi baik itu dapat dengan bebas berseru kepada Allah. Jadi jelas pembaptisan bagi orang percaya Yesus menjadi pengingat bagi dia bahwa Yesus telah bangkit, sudah memberikan keselamatan, membawa kita kepada Allah dengan hati nurani yang baik. Mari kita diskusikan bersama. Hati nurani yang murni itu berarti memiliki motivasi yang tulus sehingga dapat percaya dan mengabdi sepenuhnya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serta pada saat yang sama menyangkal keinginan daging, dunia, dan iblis. Nah, bagaimanakah caranya untuk memiliki hati nurani yang murni tersebut? Tidak ada cara lain selain kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, mempersilahkan Dia untuk memiliki hati kita, hidup kita, diri kita, dan kita akan diubah oleh Kristus menjadi orang-orang yang berkenan di hati Allah, dan hati nurani kita serahkan kepada Dia. Maka kita akan terus mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan katakan, dan hati nurani kita menjadi baik. Yang kedua, apakah hambatan seseorang untuk percaya Yesus? Bapak-bapak, ibu-ibu punya pemikiran apa hambatan orang-orang sekarang sulit percaya kepada Yesus Kristus? Mungkin pengaruh lingkungan yang saya pikir semakin kuat, ya. Bahwa di lingkungannya orang-orang banyak sekali tidak percaya Yesus. Dan orang-orang yang tidak percaya Yesus itu banyak sekali kadang-kadang kita dapatkan di internet, ya, menghina Kristus, menghina Alkitab. Bisa jadi hal itu membuat orang-orang menjadi goyah imannya kepada Kristus, kepercayaannya kepada Alkitab. Tetapi seharusnya itu tidak boleh terjadi kepada kita. Ya, kita kembali harus menguatkan setiap orang bahwa Alkitab benar dan setiap orang harus percaya kepada Yesus Kristus. Apakah hambatan seseorang untuk dibaptiskan? Bisa jadi dia belum memahami dengan jelas, ya, mengapa harus dibaptiskan sebagai orang yang percaya Yesus. Perintah Tuhan, Yesus sendiri melakukannya, dan di dalam baptisan itu ada makna, ada lambang, ada arti yang terkandung keselamatan kita di dalam Yesus Kristus yang hidup, mati, dikuburkan, dan bangkit. Apakah hambatannya orang memiliki hati nurani yang murni? Orang tersebut tidak sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya, dirinya, ya, kepada Tuhan, hingga Tuhan memimpin dia. Harusnya setiap orang percaya mau menyerahkan dirinya kepada Kristus dan hati nuraninya diubah oleh Tuhan menjadi baik. Itu yang harus kita kerjakan. Secara singkat, pelajaran kita minggu ini sudah memberitahu bahwa baptisan itu sebagai lambang karya penyelamatan, ya. Baptisan tidak menyelamatkan, melainkan kiasan yang bisa membawa kita ingat bahwa Yesus Kristus sudah mati bagi kita, orang-orang yang tidak benar, dan kemudian membawa kita kepada Allah. Kita sudah belajar yang pertama, baptisan adalah lambang dan keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus.
1 Petrus 3 ayat 21. Yang kedua, dalam pembaptisan itu kiasan ya, supaya hati nurani kita menjadi baik, ya, dibersihkan dari kenajisan. Karena Yesus sudah melakukannya melalui kematian, dosa-dosa kita yang kotor sudah dibersihkan oleh Tuhan. Jadi berbahagialah kita, bapak-bapak dan ibu-ibu yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau diselamatkan dan engkau dibaptiskan untuk mengingat kembali akan pengorbanan keselamatan Kristus, dan hati nuranimu menjadi baik. Demikianlah pelajaran kita pada minggu pagi ini. Tetaplah jaga kesehatan kita masing-masing, bapak-bapak dan ibu-ibu, di usia kita yang sudah mulai lanjut ya. Tetap kita menjaga kesehatan rohani juga terlebih dahulu. Tubuh kita boleh merosot turun ya, tetapi rohani kita naik menuju kepada Kristus. Dan juga jaga kesehatan tubuh kita di masa pandemi seperti sekarang. Rajinlah mencuci tangan atau membasuh tubuh setelah kita bertemu dengan orang lain. Pakai masker, penutup wajah ketika kita berhadapan dengan orang. Dan kalau bisa justru kalau tidak perlu, tidak usah kita bertemu dengan orang lain di masa sekarang. Dan jagalah jarak kalau harus memang bertemu, supaya ada jarak yang cukup jauh hingga penyakit itu tidak tertular kepada kita. Hindari kerumunan ya. Baik ketika memberi makanan, mungkin orang berkerumun, atau ada satu peristiwa orang berkerumun, lebih baik kita menghindari tempat-tempat seperti itu. Tuhan memberkati kita, jaga kesehatan kita, dan hiduplah terus beriman, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan jadilah orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan dan gereja. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih karena kami boleh belajar firman Tuhan, bahwa baptisan adalah lambang karya penyelamatan Kristus bagi kami, dan diingatkan sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kami sudah memiliki hati nurani yang baik di hadapan Allah. Terpujilah Kristus yang sudah melakukan segala yang baik, pengorbanannya bagi keselamatan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.